kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Bayi Kudus, yang kami hormati Ibu Rohis Setiawati SPD MPD selaku narasumber dalam kegiatan diseminasi kali ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Bayi Kudus. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di aula ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 CGP Angkatan 7 dalam keadaan sehat walafiat. Saya mewakili Bu Rohis juga mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan perhatian Bapak Ibu dalam menghadiri kegiatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami mohon dengan hormat Bapak Sugiharjo SPD MPD sebagai Waka Kepala Sekolah Bidang Kurikulum untuk memberikan sambutan sebagai wakil dari Kepala SMA Negeri 1 Bayi Kudus. Kepada yang terhormat Bapak Sugiharjo kami silakan. Pak Mimber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka diseminasi budaya positif untuk modul 1.4 CGP Angkatan 7 yang nanti akan disampaikan oleh Bu Rohis. Yang kedua, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Edi Jatmiko selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sekelas, yang saya hormati Bu Rohis Setiawati SPD MPD selaku presenter atau narasumber dalam kegiatan diseminasi kali ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA 1 Bayi. Saya mewakili Bapak Kepala Sekolah karena Bapak Kepala Sekolah hari ini ada kegiatan di cabang dinas kaitannya dengan pengisian LHKPN, sehingga beliau tidak bisa hadir. Mudah-mudahan untuk kegiatan Bu Rohis hari ini nanti lancar, ya, diberi kelancaran Allah, dan Allah akan memberikan yang terbaik bagi Bu Rohis biar nanti bisa menyusul seperti Bu Vivi. Okay. Amin. Okay. Menjadi kepala sekolah. Okay. Dan mudah-mudahan teman-teman yang lain seperti Bu Dian yang sudah daftar, Bu Afi juga nanti diberi kemudahan dan kelancaran. Untuk kegiatan diseminasi ini memang memerlukan awal proses yang lama dari Bu Rohis, dari syuting, dari skenario, dan melibatkan banyak pihak yang tidak bisa bekerja sendiri. Yang penting nanti Bu Rohis bisa bergerak dan menggerakkan dalam kebaikan. Itu moto dari CGP, dari guru penggerak, maaf. Gitu nggih. Benar Bu Vivi nggih? Betul, oke. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi sukses buat Bu Rohis, nggih. Tetap yang terbaik bagi Bu Rohis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih untuk Bapak Sugiharjo. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara inti kita mulai, alangkah baiknya kita sejenak untuk menundukkan kepala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan ini berjalan lancar. Yang terhormat Bapak Hasan Fauzi SPDI berkenan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala wa syafaati Rasulillah hasyir maqasid ala maqasid dunya wa akhirah. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi ilmina, barik lana fi dzurriyyatina, barik lana fi hayatina, barik lana fi dinina, barik lana fi kulli syai'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para guru kami dan para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah ya Hadi, berilah petunjuk pada kami agar selalu bisa berjalan di jalan yang Engkau ridhai ya Allah. Ya Allah, semoga Engkau lancarkan acara ini ya Allah. Engkau ridhoi acara ini ya Allah. Engkau sukseskan acara ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Jazakallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hasan Fauzi SPDI. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah acara inti pada hari ini yaitu diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 CGP Angkatan 7 tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Ibu Rohis Setiawati SPD MPD. Untuk sesi ini nanti pemaparan terlebih dahulu, kemudian nanti ada untuk sesi tanya jawab. Langsung saja, monggo waktu dan tempat sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Rohis Setiawati SPD MPD. Terima kasih Bu Dian, Bapak Ibu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang berbahagia, syukur Alhamdulillah pada kesempatan hari ini di hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 kita semua masih mendapatkan nikmat sehat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan hari ini pula kita bisa berada di ruangan ini untuk bersama-sama atau meluangkan waktu Bapak Ibu semua untuk kegiatan yang akan saya laksanakan, yaitu aksi nyata dalam rangka diseminasi modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kerawuan panjenengan semua pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu ini akan mendapatkan atau membawa berkah untuk saya dan untuk panjenengan semua. Saya di sini, berdiri di sini, Bapak Ibu mohon izin hanya ingin berbagi dari apa yang saya sampaikan. Kalau kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di Waka, yang saya terima itu baru seujung kuku itu direvisi oleh Pak Jo, jangan seujung kuku Bu, hanya setetes seperti itu. Karena dari mungkin Bu Vivi yang sudah katam, yang sudah dideklarasi, sudah dilantik seperti itu, saya belum ada apa-apanya terkait dengan informasi atau pengetahuan tentang CGP seperti itu. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang sudah mendaftar, ada Bu Ade, Bu Afi, ada Bu Lis, Bu Ana, Bu Fat, Pak Eko, dan yang lainnya, mudah-mudahan nanti diberikan kemudahan, lancar dari awal sampai akhir sehingga bisa menyusul kami-kami. Saya Bu, walaupun dengan merepotkan banyak orang, terus terang kalau saya ada tugas video dan lain-lain, hanya dari sekedar warna mungkin saya bimbang Pak Jo macam rak warnanya Bu Yani, Bu Dian atau siapa yang ada di Waka, saya tanya seperti itu. Dan memang mungkin model saya seperti itu, hanya dari tampilan membuat PowerPoint kok kelihatannya saya kurang serg ya warna ini. Pak menurut jenengan macam ora gitu. Itulah saya Bapak Ibu, dengan segala kekurangannya saya memang seperti itu. Jadi mungkin rame. Kalau karena kebetulan dekat dan kita sepantaran Bapak Ibu teman kuliah, jadi mungkin pola komunikasinya juga lebih santai seperti itu ya. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Edi Jatmiko yang terhormat, yang saya juga ini beliau sering kali saya mintai pendapat, banyak sekali memberikan masukan kepada saya. Terima kasih sekali lagi Pak Edi Jatmiko sebagai senior kami di Waka yang luar biasa seperti itu. Bapak Ibu mohon izin saya sampaikan dulu ini video terkait dengan kegiatan atau pola restitusi. Mohon maaf Bu Vivi kalau nanti saya ada yang salah tolong dikoreksi. Video ini nanti akan saya tayangkan Bapak Ibu setelah kita memahami atau nanti Bapak Ibu bisa membaca apa toh restitusi, bagaimana kegiatan restitusi itu dilaksanakan dan bagaimana seharusnya kita sebagai seorang guru itu memposisikan diri pada saat menghadapi anak-anak yang sedang dalam tanda kutip ada masalah. Dan ini mungkin dari Bapak Ibu guru BK itu sangat relevan sekali, korelasinya itu sangat dekat gitu. Walaupun kami Bapak Ibu guru juga sebenarnya sama, semuanya kan sama, kita adalah berhadapan dengan murid seperti itu nih. Saya share PPT-nya dulu ini Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu saya ke depan. Bapak Ibu, ini adalah modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Apa saja yang akan kita pelajari atau menjadi bagian atau kajian dari budaya positif? Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, 5 posisi kontrol. Yang kelima adalah keyakinan kelas. Yang keenam, motivasi perilaku manusia. Dan yang ketujuh nanti adalah segitiga restitusi. Ini yang kami pelajari di modul 1.4. Dari sekian modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ini yang materinya paling banyak sekali yang saya rasakan Bapak Ibu, berbeda dengan modul 1.2, dan tugasnya juga banyak di modul 1.4. Kemudian ini Bapak Ibu, monggo coba kita cermati bersama Bapak Ibu. Setuju ataukah tidak kita jika hukuman itu dianggap mendisiplinkan anak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak.
memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Kalau Bapak Ibu persani dan membaca apa yang ada di layar, kira-kira Bapak Ibu sependapat buatan atau setuju tidak dengan yang tertulis di layar tersebut? Monggo Bapak Ibu. Ini tidak ada benar dan salah Bapak Ibu. Kita sesuaikan saja dengan apa yang kita lakukan. Kita seringkali pasti melakukan ini. Seringkali bersentuhan dengan banyak pihak, banyak anak dan seperti ini. Monggo mungkin Bapak Ibu ada yang mau memberikan tanggapan? Monggo Bu Ana. Nggih, monggo Bu Ana. Monggo Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dari Ibu Rohis. Menanggapi untuk yang pernyataan yang ketiga, 1, 2, 3 ini sangat bagus sekali ya untuk kami, terutama dari guru BK. Memang sangat relevan sekali karena setiap saat, setiap waktu kita bersinggungan langsung dengan siswa-siswi kita semua yang notabene memang sangat beragam ya, sangat unik dan juga banyak sekali karakter yang harus kita pahami dan juga kita tindak lanjuti sesuai dengan kebutuhan siswa-siswi kita sendiri. Nah, di sini sangat menarik sekali, terutama yang pernyataan yang ketiga. Ya, untuk pernyataan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya sangat setuju sekali karena bagaimanapun juga reward itu yang kita berikan bukan karena masalah materi saja, tetapi juga imateri yang bisa kita berikan kepada siswa-siswi terkait dengan apa sih yang telah mereka berikan kontribusinya kepada kita, terutama mungkin guru mata pelajaran ya, yang setiap hari berapa jam kita bertatap muka, paling tidak untuk memberikan suatu pemantik juga bahwa bukan hanya siswa-siswi yang kita berikan untuk mungkin ini ya, suatu istilahnya bukan hukuman tetapi dia konsekuensi. Saya rasa lebih tepatnya seperti itu deh. Namun terkadang kita sebagai, mungkin saya pribadi kadang kurang ini deh, memberikan penghargaan itu kadang kita kesampingkan. Nah, ini untuk pengalaman dari saya sendiri dan saya sangat setuju dengan pernyataan dari Bu Rohis untuk yang pernyataan ketiga. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Ana menanggapi yang ketiga nggih. Ada yang lain mungkin Bu Adel? Nggih, monggo Bu Adel. Mungkin bisa berdiri biar nanti diskusinya bagus Bu Adel. Monggo Bu Adel. Nggih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bu Rohis. Dari pernyataan pemantik terkait hukuman untuk mendisiplinkan anak, saya tertarik pada poin yang kedua, yaitu pemberian hukuman dengan memberi bacaan kepada siswa. Untuk jenjang sekolah menengah atas, saya kira itu hal yang menarik jika hal membacanya itu berkaitan dengan jurnal ilmiah atau artikel ilmiah. Misalkan siswa yang terlambat ya, bagi siswa-siswi SMA 1 Mbae, untuk siswa yang terlambat itu minimal membuat rangkuman dari satu artikel ilmiah yang mungkin jarang dari siswa itu membaca dari Google Cendekia, seperti itu Bu. Dari Google Cendekia itu kita bisa memberikan wawasan kepada anak bahwa hal-hal yang ada di sekitar kita itu berdasarkan dari penelitian. Nah, dari itu mungkin anak bisa memilih salah satu topik yang mereka gemari untuk memilih artikel yang kemudian bisa dituliskan di mungkin Google Doc atau apa untuk meringkas dari artikel yang telah dibaca tadi. Sekian Bu Rohis, terima kasih. Terima kasih Bu Adel. Terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi? Monggo Bapak Ibu mungkin satu lagi. Oh Bu Fat, monggo Bu Fat. Monggo Bu Fat. Monggo Bu Fat. Hukuman mendisiplinkan siswa apa ya? Mungkin kalimat hukuman kayaknya kok gimana ya? Mungkin
bisa dipahami seperti apa misalnya apa ya, punishment apa istilahnya ya, tidak hukuman kayak gitu gitu. Jadi setuju dengan tadi di orang tua adalah sama Bu Ana, cuma kalimat hukuman kayaknya kok kayak tidak apa ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi yang Bapak Ibu sampaikan, Bu Ana, Bu Adel dengan Bu Fat ini dari awal tadi kami sampaikan tidak ada yang benar ataupun salah. Ini kan sesuai dengan apa yang kita pahami. Yang disampaikan Bu Ana bagus, bahwa apapun yang dilakukan anak sekecil apapun itu lebih baik juga ada bentuk penghargaan atau rewardnya seperti itu. Usulan atau masukan dari Bu Adel tadi juga bagus. Jadi bagaimana menumbuhkan budaya literasi pada anak. Walaupun mungkin di awal anak terasa berat, tapi bisa dilakukan, ada nilai manfaatnya seperti itu. Kemudian dari Bu Fat, hukuman, kok hukuman ya Bu, sepertinya bagaimana? Seperti itu. Jadi konotasinya itu negatif atau keras. Monggo sekarang kita, sebelum nanti kita bahas ini. Tadi sudah ini. Bapak Ibu, sebenarnya menurut teori psikologi, yang namanya hukuman atau penghargaan itu dikatakan tidak efektif Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti hanya bertahan dalam jangka pendek saja. Contoh gini, saya akan melakukan sesuatu, saya ingin melakukan sesuatu itu biar saya nanti dapat pujian, biar saya dapat hadiah. Jadi motivasinya itu adalah motivasi yang berasal dari luar. Yang baik, yang efektif adalah bagaimana menumbuhkan motivasi anak itu dari dirinya sendiri. Ada penghargaan atau tidak, anak tetap melakukan hal yang positif. Tetapi apakah salah Bu? Apakah tidak boleh kita memberikan reward? Boleh. Tetapi nanti ada prasyaratnya Bapak Ibu, nanti di bagian yang selanjutnya. Seperti yang disampaikan Bu Adel tadi, bahwa dengan memberikan hukuman positif berupa membaca atau bersihkan halaman, itu bagi saya sebagai seorang guru sebelum mempelajari teori psikologi kemudian dipaparkan panjang lebar, walaupun sebenarnya saya juga kadang saya kurang serap juga sih seperti itu, tetapi ternyata secara psikologi kalau kita memang berpikirnya ke depan panjang, itu hanya bertahan dalam jangka pendek Bapak Ibu, karena yang dilakukan ada sesuatunya. Padahal yang diharapkan dari teori psikologi ini adalah melakukan sesuatu berasal dari dorongan internal, dari dalam diri sendiri. Yang jelas nomor satu, hukuman adalah mendisiplinkan anak itu tidak betul. Karena apa? Karena yang namanya hukuman nanti ada pihak yang merasa tersiksa, disiksa, dan itu secara psikologi juga tidak dibenarkan. Saya lanjut dulu. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu, ada perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan, ada si A dan si B. Kalau misalkan Bapak Ibu mempunyai secarik kertas kecil, kemudian Bapak Ibu menuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu letakkan di salah satu tangan, dan Bapak Ibu genggam, kemudian B datang untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu tersebut, barang ini anggaplah barang berharga. Apakah Bapak Ibu dengan serta-merta membuka memberikannya? Pasti tidak. Akan ada bagaimana cara kita untuk mempertahankan diri. Artinya apa? Bahwa kita melakukan sesuatu itu adalah dorongan karena dari diri sendiri. Ini contoh sederhananya seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ada ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Ini kembali pada kalimat pemantik tadi ya Bapak Ibu. Ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan akan menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang harus kita rubah paradigmanya Bapak Ibu, bahwa tidak semua yang namanya saya menerima atau berikanlah kritik dan saran seperti itu, tetapi ternyata terkadang justru tidak
tidak menguatkan karakter, tetapi terkadang juga sebaliknya. Sehingga bagaimanakah cara yang betul tadi? Kita tetap menggunakan bahasa psikologi. Mungkin Bapak Ibu guru BK yang jauh lebih paham tentang itu. Selanjutnya, ini disiplin positifnya Bapak Ibu. Ini nanti yang akan kita pelajari satu persatu. Sekarang kita di disiplin. Apakah disiplin itu? Disiplin berasal dari kata ini. Disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju suatu tujuan, apa yang dia hargai. Bukan karena ketakutan Bapak Ibu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Padahal seharusnya yang muncul adalah bagaimana mendisiplinkan diri, motivasinya berasal dari motivasi internal. Bukan karena ada Bu Fitri saya menjadi orang baik, bukan karena Pak Jo saya menjadi orang rajin, bukan seperti itu. Tetapi terkadang salah kaprah di kita, asumsi disiplin pada saat kita melihat orang melakukan sesuatu, ya, karena ada seseorang, ada sesuatunya. Ini yang mungkin perlu kita pahami bersama. Untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Ada Bu Fitri, saya tak balik. Assalamualaikum Bu, misalkan tidak ada Bu Fitri, dasi saya lepas, misalkan untuk anak-anak. Nah ini yang tidak diharapkan di dalam teori psikologi. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini Bapak Ibu, nilai-nilai universalnya itu bahwa nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia. Ini yang diharapkan, tujuan akhirnya di sana Bapak Ibu. Jadi bagaimana anak itu mempunyai atau kita mempunyai motivasi intrinsik dari dalam sehingga apapun yang kita lakukan bukan karena sesuatu atau karena seseorang, karena kita ingin menjadi yang baik untuk mencapai tujuan yang mulia, seperti itu. Lanjut. Nah, di dalam kurikulum Merdeka, di dalam paket yang disampaikan oleh Mas Menteri, Mas Nadiem, nilai-nilai kebajikan yang kita yakini terutama untuk anak adalah yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di dalamnya sudah menyangkut semuanya Bapak Ibu, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini termasuk kita 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun itu termasuk di dalamnya. Beriman jelas, percaya, yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa berarti menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Mandiri, bernalar kritis, mungkin pada saat kita melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas, bernalar kritis sudah kita laksanakan dalam proses diskusi maupun pekerjaan yang lain. Kemudian berkebinekaan global, kemudian ada gotong royong dan kreatif. Nah, ini nilai-nilai yang diharapkan nanti muncul Bapak Ibu dari dalam diri siswa, sehingga selain P3 ini nanti aplikasi atau implementasinya adalah di P5, penguatan profil pelajar Pancasila. Di sana ada gotong royong, kreatif, mandirinya ada semua. Dari nilai-nilai ini nanti diimplementasikan, diaplikasikan pada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu, kita sudah sampai di teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini yang diharapkan. Motivasinya adalah motivasi secara internal. Jika motivasinya eksternal, ini hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya kalau di depan Bu Afi, saya akan jadi anak baik. Saya di depannya Bu Adel akan patuh, kan seperti itu. Saya di depannya Bu Dwi akan hormat, seperti itu. Tetapi pada saat nanti tidak ada sesuatu atau tidak ada seseorang, itu akan menjadi berbeda. Itu yang tidak diharapkan. Yang diharapkan adalah bagaimana menumbuhkan motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya berbuat baik karena saya ingin menjadi orang baik. Bukan saya ingin baik karena saya ingin dilihat baik, bukan. Tapi karena saya ingin menjadi orang baik.
Kalau saya ingin dilihat baik, berarti pada saat tidak ada Bu Adel, saya akan tidak baik, kan seperti itu. Tapi kalau saya ingin menjadi orang baik, ada dan tidak ada, siapapun ada dan tidak ada sesuatu, saya akan tetap menjadi orang baik. Itu yang diharapkan seperti itu, Bapak Ibu. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Ini kan berarti ada motivasi lain, bukan timbul dari diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara ini Bapak Ibu, bahwa yang dinamakan merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap untuk membuat perintah pada diri sendiri. Tentu saja perintah yang dimaksud di sini adalah konotasinya konotasi yang positif. Memerintah diri sendiri untuk selalu berbuat kebajikan atau kebaikan. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi di kalimat atau pertanyaan pemantik di awal. Ahli Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurutnya, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa penghargaan itu tidak efektif. Jika Anda melakukan hal ini, maka Anda mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Karena motivasinya bukan motivasi secara intrinsik, tapi motivasinya adalah motivasi dari luar. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain bisa menimbulkan rasa iri dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ini bisa saja terjadi. Jadi di dalam teori ini sekecil apapun hal-hal yang bersifat atau berkonotasi negatif itu tidak dimunculkan, sehingga memang yang diharapkan adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh siswa, oleh anak, oleh kita adalah muncul dari keinginan diri kita sendiri untuk menjadi orang yang baik. Walaupun itu sulit Bapak Ibu, karena kita manusia, saya yakin pasti tidak akan bisa sempurna seperti itu, tapi setidaknya kita begitu membaca makdik, oh iya ternyata selama ini saya bagaimana, kan seperti itu. Kemudian ini penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Artinya kalau tidak ada penghargaan, saya tidak akan melakukan apa-apa. Kalau tidak ada penghargaan, asal baik lalu mengharapkan seperti itu. Kemudian penghargaan itu menghukum, mengendalikan perilaku seseorang. Ini menurut Alfikon, bahwa proses belajar itulah yang dianggap sebagai penghargaan yang sesungguhnya. Nah, bagaimana seharusnya Bapak Ibu? Apakah tidak boleh? Ini loh Bapak Ibu yang dimaksud. Dalam memberikan pengakuan atau penghargaan perlu diingat ini. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid mungkin secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan berfokus pada proses, tidak hanya melihat hasil akhirnya. Karena terkadang hasil akhir itu tidak menunjukkan proses yang sesungguhnya. Tapi kalau kita melihat proses, kita melihat hasil, berarti inilah yang diharapkan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu contoh mungkin kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk memberikan apresiasi kebajikan kepada anak. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini kalimat ini lebih humanis seperti itu kalau saya mengatakan Bapak Ibu. Lebih bisa diterima dengan baik, tidak menyinggung siapapun, tidak membuat orang lain yang tidak diberikan penghargaan atau pujian tidak merasa ada perasaan mungkin dalam tanda kutip iri dan sebagainya. Kemudian saya menghargai kepedulianmu atau kepedulian kalian pada saat kalian membantu teman-teman di tugas kelompok. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini bentuk-bentuk contoh kalimat pengakuan atau pemberian apresiasi kebajikan kepada anak-anak. Ini Bapak Ibu. Kalau kita berbicara apa tuh bedanya hukuman, konsekuensi seperti itu, padahal sama loh. Kalau kita sekilas seperti itu, yang konsekuensi itu memberikan sesuatu atau anak harus melakukan sesuatu
bertanggung jawab terhadap sesuatu yang memang dia lakukan. Dia menumpahkan air minum di meja, ya dia hanya membersihkan meja itu saja. Dia mencoret dinding ini, ya dibersihkan itu saja. Jangan kemudian lari-lari keliling lapangan, cat seluruh dinding, itu namanya hukuman. Tetapi kalau anak itu mencoret-coret dinding, ya sudah bersihkan dinding itu saja. Itu namanya konsekuensi yang harus dia terima, yang harus dia lakukan karena melakukan sesuatu. Bukan menghukum. Kalau menghukum, silakan dicat, sapu seluruh halaman, itu namanya hukuman karena dia tidak melakukan itu, tetapi diminta untuk melakukan yang tadi disebut. Ya, jadi ini lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat masuk sekolah, ini sebenarnya adalah hukuman. Mungkin dulu zaman kita kecil seperti itu, ya Bapak Ibu, ya. Tidak bisa mengerjakan PR langsung berdiri di depan, kaki diangkat satu seperti itu. Atau mungkin dulu kalau masih sekolah kukunya panjang, terus kemudian tangan ditaruh di meja, dicepesi penggaris, itu juga sebenarnya adalah hukuman. Itu kan kalau kita sekarang menjadi guru dan belajar tentang ini, oh ternyata itu kurang betul, kurang pas seperti itu. Tapi dulu tidak apa ya Bu, padahal teori psikologi ini sudah ada ya Bu. Jadi dulu, nah ini mungkin karena perkembangan tadi Bu, dia paradigmanya sudah berubah. Kemudian mencatat 100 kali di dalam buku, kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini ternyata juga tidak betul Bapak Ibu, ini juga termasuk hukuman. Pernah ya Bu Dian ya, saya tidak akan nakal, bismillah, bismillah, bismillah sampai berapa ratus gitu kalau Pak Safa mungkin dulu ya Pak. Gitu, ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Ini juga tidak pas Bapak Ibu. Mengganti kertas ulangan teman yang telah dicoret-coret. Nah ini karena kertas ulangan temannya dicoret-coret, berarti dia harus menggantikan kertas ulangan itu untuk temannya saja, tidak untuk seluruh kelas. Kalau seluruh kelas berarti nanti termasuk di hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersinggung pada saat belajar. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat pelajaran PJOK. Walaupun ini pelajaran PJOK, tapi kalau misalkan 10 menit mengitari atau mengelilingi lapangan itu juga termasuk jenis hukuman. Ngeten Bapak Ibu. Ini sebagai gambaran saja. Saya yakin saya juga pernah melakukan seperti itu. Ya, menghukum anak yang mungkin saya menganggapnya itu tidak hukuman, tetapi ternyata sekarang wah berarti itu tidak betul ya, kurang pas kita lakukan dulu. Ini Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau hukuman membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Saya masih ingat Bapak Ibu, sekedar cerita saja, waktu di SMP ada pelajaran seni musik. Dulu kalau seni musik itu kan membaca balok not itu loh Bapak Ibu. Saya masih ingat guru saya tidak akan menyebut nama. Karena tidak semua anak itu kan punya passion di musik gitu. Pada saat pelajaran membaca balok not, pasti saya itu agak keteteran gitu. Apa yang dilakukan dari teman-teman yang mungkin setipe dengan saya yang membaca balok not itu agak kesulitan, gurunya menyuruh kami, ini betul Bapak Ibu, mengelilingi lapangan. Dan pernah juga disuruh ini, enggak, kita ke kamar mandi suruh gebyur gitu loh Bu. Itu dulu. Ya, itu dulu pernah di SMP seperti itu. Dan itu membekas sekali di sini ternyata Bapak Ibu. Membekas sekali, wah ini ternyata betul membuat rasa sakit untuk jangka waktu lama. Jadi bekasnya, nah betul. Jadi psikologinya betul Bu Ana. Tapi kalau konsekuensi kan beda. Saat itu diganti ya mungkin sudah minta maaf selesai kan gitu. Kemudian ini anak membenci kedisiplinan kalau hukuman. Di sini anak menghargai kedisiplinan. Ada paksaan, ini ada stimulus, ada tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau di sini anak belajar untuk mematuhi peraturan yang ada, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak berharga atau tidak dihargai. Ini betul Bapak Ibu seperti itu ya. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Tapi
kalau konsekuensinya itu sesuai dengan porsinya, saya yakin juga saat itu selesai ya sudah selesai. Lanjut Bapak Ibu, ini motivasi, hukuman, dan penghargaan. Sebenarnya tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada anak, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dia yakini atau dia percaya. Ketika anak memiliki motivasi, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang memberikan dampak dalam jangka panjang. Ini jadi motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Motivasi yang tidak akan terpengaruh oleh hukuman ataupun penghargaan. Saya akan selalu berbuat baik, menjadi orang baik, ada dan tidak ada hukuman ataupun penghargaan. Karena tujuannya adalah tujuan mulia, ingin menjadi orang yang lebih baik. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang-orang yang menjunjung nilai-nilai kebajikan. Ini Bapak Ibu, mudah-mudahan kita nanti bisa menjadi orang-orang yang seperti itu, menjadi teladan walaupun sulit. Ini prosesnya belajar luar biasa, panjang sekali proses belajar. Nah, kita sampai di restitusi Bapak Ibu yang tadi di videonya sudah sedikit saya tayangkan, nanti saya tayangkan kembali. Apa sebenarnya restitusi, Bu? Ini tadi atau restitusi ini adalah bagaimana kita bisa menghandle, bisa menghilangkan yang namanya hukuman, paksaan dan sebagainya, sehingga yang kita lakukan itu lebih humanis, lebih bagaimana memperhatikan kondisi psikologi dari anak, walaupun anak itu melakukan kesalahan yang besar. Nah, apa restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka, sehingga nanti mereka bisa kembali pada kelompoknya tanpa mempunyai rasa malu, rasa takut, rasa bersalah yang berlebihan, justru malah bisa memperkuat karakter si anak tersebut. Karena kalau anak sudah secara psikologisnya down, nanti akan berdampak jangka panjang. Bapak Ibu BK pasti paham betul ya bagaimana kalau psikologi anak itu sudah down, kemudian rendah diri dan sebagainya, yang seharusnya anak ini mungkin melakukan kesalahan di saat itu, belum tentu kedepannya anak ini salah terus, kan seperti itu, sehingga menimbulkan rasa yang rendah diri dan akhirnya mematikan kreativitas, potensi bakat talentanya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka, membantu murid berpikir tentang apa atau tentang orang yang mereka inginkan jadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini Bapak Ibu, jadi bagaimana saya ingin menjadi sesuatu yang baik dan bagaimana saya memperlakukan orang dengan baik. Ini di proses restitusi. Ini tadi Bapak Ibu sudah. Kemudian ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi bisa memperbaiki hubungan. Restitusi berupa tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang sudah dilakukan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi berfokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter yang nanti diharapkan muncul yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan yang baik. Kemudian restitusi berfokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, bukan menjadi rasa bersalah yang berkepanjangan. Dari yang restitusi tadi Bapak Ibu, nanti kita bisa memposisikan kita sebagai guru itu dalam beberapa posisi, dan nanti manakah posisi yang paling baik, paling tepat harus kita laksanakan, walaupun tentu saja itu melalui proses panjang dan kita belajar untuk itu. Yang perlu Bapak Ibu pahami tadi bahwa segala sesuatu tidak harus dengan paksaan, tidak dalam bentuk hukuman, tapi bagaimana itu menjadi suatu kesepakatan bersama, keyakinan bersama, dan akan dilakukan bersama dengan sadar dari diri masing-masing anak, sehingga menjadi budaya yang baik
di lingkungan sekolah maupun di lingkungan yang lainnya. Ya, ini Bapak Ibu. Kalau kita berbicara terkait dengan peraturan, keyakinan, hukuman, saya ambil contoh yang sederhana Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki atau ada aturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau motivasinya supaya tidak terkena tilang, supaya tidak cekal polisi gitu, berbeda dengan kalau motivasinya timbul dari dalam. Kalau motivasinya ini tidak ada polisi, saya tidak pakai helm, kan seperti itu. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus melakukan tindakan 3M pada saat pandemi? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, supaya tidak dihukum oleh guru kalau anak-anak di sekolah. Supaya nanti kalau masuk ke ADA boleh diperbolehkan kalau saya pakai masker dan cuci tangan misalkan seperti itu. Kemudian mengapa kita harus datang tepat waktu pada saat melakukan kegiatan baik itu pelatihan maupun pembelajaran di kelas? Kalau motivasi itu karena biar saya tidak, nanti hanya akan bertahan atau berlaku pada saat itu saja. Berbeda kalau seperti ini Bapak Ibu. Nah, saya melakukan ini, saya memakai helm, saya mencuci tangan, memakai masker, itu karena alasan keselamatan dan kesehatan. Jadi tidak ada Pak Polisi, tidak ada tilang, saya tetap menggunakan helm karena keselamatan diri sendiri dan orang lain. Saya menggunakan masker bukan karena nanti ada Bu Vivi, kemudian ayo tidak pakai masker, kemudian dihukum atau ada konsekuensi, tidak. Tapi lebih pada untuk menjaga kesehatan diri dan orang lain. Mencuci tangan pun sama. Ini yang mungkin harus ditumbuhkan Bapak Ibu. Jadi motivasi itu adalah dari diri sendiri. Jadi keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama terlepas dari perbedaan suku, bahasa, dan agama. Ini apa bedanya kalau seperti itu peraturan dan keyakinan? Ini berupa perintah dari pihak lain, motivasinya dari luar, bisa berupa paksaan dan bertahan dalam jangka pendek. Tetapi kalau di keyakinan kelas ini muncul karena kesadaran dari dalam diri sendiri. Tadi sudah kita bahas panjang lebar di depan. Kemudian nanti motivasinya itu karena apa? Karena ingin berbuat kebajikan sehingga menimbulkan motivasi yang baik, tumbuhlah budaya positif yang baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan yang lainnya. Kemudian kalau motivasinya itu motivasi intrinsik berupa keyakinan, nilai-nilai positif, dia akan bertahan dalam jangka panjang. Ini tadi sudah Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikannya adalah kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini contoh sederhana, bagaimanakah keyakinan kelas. Kami, guru dan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalimat ini berarti waktunya sholat, anak-anak istirahat dulu ya sholat. Harus juga ya sholat, mungkin seperti itu. Di rumah pun juga sama, begitu waktu sholat berarti ada kesadaran dari dalam diri anak itu untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Mengucapkan salam, baik itu di rumah, memasuki rumah ataupun ketemu orang, masuk kelas dan sebagainya. Ini juga termasuk hal-hal yang menjadi keyakinan bahwa itu adalah baik dan harus saya laksanakan. Kemudian kami guru dan murid yang saling menghormati dan menyayangi. Ternyata Bapak Ibu, banyak itu anak-anak kemarin pada saat saya membuat keyakinan kelas di kelas 10E1 sampai dengan 10E5, ada banyak anak-anak yang masih memanggil anak temannya itu dengan nama orang tua. Contoh Pak Beri dipanggil dengan namanya siapa gitu, Pak Jo dipanggil dengan namanya Pak siapa. Itu ternyata membuat anak tidak nyaman Bapak Ibu. Jadi misalkan Bu Abi maaf dipanggil gitu, itu juga tidak boleh. Siapa tuh? Saya saja Bu, dulu waktu kecil kebetulan nama bapak saya itu Jimat Sutarjo. Mungkin bagi orang tuh nama Jimat itu kan bagaimana? Kalau saya dipanggil Jimat Sutarjo gitu rasanya saya tuh minder bagaimana gitu Bapak Ibu. Tapi setelah saya dewasa, saya bangga dipanggil seperti itu tidak apa-apa. Tapi anak-anak kan belum bisa di level seperti itu menerima.
Dan yang dikeluhkan anak kemarin pada saat saya minta untuk membuat apa toh yang mereka rasakan, kemudian apa yang mereka impikan, seperti itu, mereka menyampaikan jangan ada pemanggilan anak dengan nama orang tua. Ternyata anak-anak tidak senang. Itu. Kemudian apa lagi? Banyak mengeluhkan tentang yang piket tidak bertugas dengan baik, piket kelas. Kebersihan kelasnya kotor. Kalau saya sendiri, saya mau masuk kelasnya tidak bersih, saya tidak akan mengajar Bapak Ibu. Kemarin saya sempat foto kelas tertentu, kemudian saya kirimkan ke wali kelasnya. Karena apa? Kotor sekali. Habis istirahat mungkin karena makan gitu. Terus saya lihat dibersihkan dulu, disapu, kalau sudah bersih saya baru akan mulai pembelajaran. Seperti itu. Dan saya foto ke wali kelasnya jewer mawon Bu, jewer mawon kan gitu seperti itu. Jadi tapi ya jewer itu kan dalam tanda kutip tidak kemudian kita jewer. Tapi anak-anak begitu sudah membersihkan kelasnya ya alhamdulillah, berarti anak-anak sudah melaksanakan itu. Kemudian kami murid yang semangat dalam belajar. Ada juga ini keluhan Bapak Ibu kemarin, Bu, saya tuh kalau mau konsentrasi ternyata diganggu oleh teman saya yang lain. Mereka ngobrol dengan suara keras, kemudian kalau saya konsentrasi mendengarkan, memperhatikan, disenggol-senggol, dan itu ternyata ada anak yang merasa tidak nyaman. Sehingga mereka kemarin membuat keyakinan, kesepakatan harus saling menghormati dan menghargai teman, peduli dengan teman-temannya. Nah, ini juga kami yang peduli dengan lingkungan sekolah ini terkait dengan kebersihannya. Jadi anak-anak kemarin juga itu loh Bu, kalau buang sampah sembarangan di lacinya Bu. Jadi anak-anak menyampaikan seperti itu lewat tulisan, kemudian saya minta anak untuk membaca dan apa yang harus mereka lakukan supaya itu tidak terjadi, dan itu disepakati bersama karena kebetulan saya mengajar di E1 sampai E5, jadi saya berceritanya hanya di kelas itu Bapak Ibu. Ini. Nah, jadi harapannya tadi Bapak Ibu, yang akan timbul itu adalah budaya positif dalam lingkaran yang besar. Motivasi yang timbul dari diri sendiri tanpa ada paksaan orang lain. Motivasi intrinsiknya adalah ingin mempercayai nilai-nilai kebajikan dan ingin menjadi orang yang baik. Ini saya lewati, ini Bapak Ibu. Kalau ada seperti ini peraturannya, dilarang mengganggu orang lain. Sebelum ada kurikulum merdeka, kalimat-kalimat negatif untuk membuat semacam aturan itu sudah dilarang. Dilarang merokok, gitu kan sudah tidak boleh. Kata-kata dilarang itu sudah tidak diperbolehkan, harus diganti dengan kata-kata yang positif. Mohon tidak merokok di tempat ini, seperti itu kan berbeda dilarang. Atau silahkan merokok di tempat lain gitu kemudian. Jadi kata-kata dilarang itu sebenarnya itu sudah tidak diperbolehkan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan atau bullying, berarti di sini harus mengedepankan keselamatan. Dilarang merokok dan menggunakan narkoba, berarti mereka harus meyakini bahwa itu tidak baik untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu antri, berarti ini melatih orang untuk menghormati, menghargai orang lain dan berlatih sabar. Kemudian jangan membuang sampah sembarangan, berarti alasan kebersihan kesehatan. Kalau misalkan di perpustakaan habis belajar membaca bukunya diletakkan sembarangan, berarti nanti kita harus ada ini keyakinan tanggung jawab untuk kerapian di perpustakaan. Ini Bapak Ibu yang harus diyakini oleh kita semua, anak maupun guru. Nah, ini Bapak Ibu contoh dokumentasi, ada videonya sebenarnya, tetapi kalau saya tayangkan nanti terlalu lama. Beberapa cuplikan dari beberapa kelas. Di awal saya memberikan pengantar apa tuh sebenarnya peraturan, keyakinan. Saya buatkan kalimat pemantik, kalau seperti ini kalian sependapat setuju atau tidak. Kemudian saya minta anak-anak menuliskan kelas impian mereka. Kelas impian mereka itu apa? Kemudian ditempel di depan. Kemudian saya minta untuk membacakan satu persatu anak. Tanpa nama, jadi anak-anak menuliskan saja, ditempel-tempel. Kemudian anak menyampaikan tadi yang saya sampaikan, ada beberapa pernyataan kelasnya kotor, suka memanggil dengan nama orang tuanya. Dan ada satu kelas yang memunculkan gini, Bu, banyak yang
yang pacaran di kelas itu dilarang bagaimana? Ada kemarin satu kelas yang seperti itu. Dilarang bucin Bu, ada yang seperti itu juga di kelas itu. Di kelas 10 bagian barat yang seperti itu Bapak Ibu. Dilarang bucin Bu gitu. Saya tanya, ada tuh yang bucin? Banyak Bu di kelas ini yang bucin. Nah, seperti itu. Ternyata kebucinan mereka mengganggu kenyamanan teman yang lain gitu. Nah, terutama yang jomblo. Seperti itu. Pak Benny aman gak Pak Benny? Pak Novel saya kira aman, nanti sebentar lagi. Ini Bapak Ibu, ini kemudian apa kelas impian mereka, kemudian kelas ideal yang mereka harapkan, kesepakatan apa yang harus mereka yakini menjadi keyakinan kelas bersama. Ini kemudian sudah dibacakan, setelah dibacakan saya rangkum Bapak Ibu, saya tayangkan, kemudian nanti akan saya cetak gitu, saya berikan ke anak-anak. Kemarin saya janji nanti saya cetak, saya berikan ke kalian sehingga nanti anak-anak mempunyai keyakinan, terutama di pelajaran saya, karena kan saya di situ sebagai guru mapelnya seperti itu. Ini kita sesi selesai foto bersama karena anak-anak sudah membuat kesepakatan dan keyakinan bersama bahwa mereka ingin mendapatkan kelas ideal yang baik, menjadi anak-anak yang baik seperti itu. Di awal masuk semester Bapak Ibu, saya juga menuliskan refleksi, minta anak-anak menuliskan refleksi gitu, pesan dan kesannya ke saya. Bagaimana kalian selama 1 semester belajar dengan Bu Rohis? Rata-rata mereka senang, dan yang mereka keluhkan adalah, Bu, kalau pas Ibu Rohis tiba-tiba pas masuk di kelas ngajar, tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan ada dipanggil rapat dan sebagainya, itu yang membuat kami kecewa. Itu seperti itu, dan saya menyadari bahwa betul, karena terkadang banyak hal yang di luar rencana, kita sudah membuat setting pembelajaran seperti ini, tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan pelajaran, Bu ada ini, Bu ada ini, sehingga mau tidak mau saya meninggalkan kelas. Ternyata anak kalau kosong sekali 2 kali oke Bapak Ibu, keterusan gitu, dan senang gitu Bapak Ibu. Dan saya sangat berterima kasih kepada mereka, dan itu selain itu masih banyak hal-hal positif yang mereka sampaikan. Mungkin saya termasuk kalau mengajar itu sukanya cerewet Bapak Ibu. Cerewet artinya tidak hanya materi saja, saya kan sering cerita pengalaman saya yang nanti mungkin bisa dijadikan motivasi anak-anak untuk kedepannya, dan itu ternyata juga diapresiasi baik gitu. Ini lanjut, ini Bapak Ibu, sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu apa saja, dan dunia yang berkualitas itu yang bagaimana. Ini Bapak Ibu, kebutuhan kita adalah kasih sayang, ingin diterima, kemudian dihargai, senang, bebas, dan termasuk penguasaan itu termasuk kebutuhan dasar manusia, ingin berkuasa, gitu, ada penguasaan. Tetapi sekali lagi kita tidak hidup seorang diri, kita hidup di lingkungan yang semua lingkungan, orang-orang di lingkungan kita juga punya kebutuhan dasar yang sama, sehingga nanti endingnya adalah di mana kita bisa saling menghormati dan saling menghargai. Kalau semua nanti ini kebutuhan dasar saya penguasaan, Bu Adil penguasa, Bu Afi penguasa, nanti sama-sama berebut penguasaan kan seperti itu. Sehingga itu memang kebutuhan dasar, tetapi kita hidup di lingkungan orang banyak yang sama-sama mungkin sifat dasarnya seperti itu, sehingga yang perlu kita jaga adalah toleransi, saling menghargai dan saling menghormati. Nah ini Bapak Ibu, kalau saya simpulkan dari 5 kebutuhan dasar tadi, bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang ingin kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, bisa saja mereka mendapatkan dengan cara yang negatif. Karena apa? Kebutuhannya tadi, saya ingin berkuasa, saya ingin mendapatkan kesenangan misalkan. Kenyamanan saya saat ini saya tidur di kelas, itu kan tidak pas juga. Betul, itu kebutuhan dasarnya saat ini, tapi dia berada di lingkungan yang tidak memungkinkan untuk melakukan itu saat tersebut. Ini sehingga Dr. William Glasser dalam choice teorinya, 5 kebutuhan dasar manusia ini, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan atau power ini. Nah, di dalam ini nanti kita mengenal yang namanya dunia berkualitas Bapak Ibu, seperti album foto.
Kalau kita mau memasukkan foto kita ke album, pasti kan kita seleksi Bapak Ibu. Karena foto kita misalkan di galerinya Bu Afi ada 5.000 misalkan ya Bu Afi, ada foto. Pasti yang akan kita posting yang baik-baik saja toh Bu Afi, yang paling cantik, paling bahagia, menunjukkan kenyamanan seperti itu. Nah, paling langsing kayak gitu. Paling mungkin kalau sambal tempe tidak diposting ya Bu Afi ya, misalkan gitu, atau nanti goreng teri telur malah diposting kan kesenangan orang itu beda. Sehingga ini Bapak Ibu, dunia berkualitas itu tadi bagaimana kita menciptakan memori di otak kita, di pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif ya tadi, apa yang memang terbaik yang kita miliki itulah yang kita munculkan. Sehingga terdiri dari hal-hal yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dan akan menjadikan hidup kita lebih bermakna. Kalau saya melihat status atau foto teman-teman, itu pasti saya lihat senang gini. Contoh kemarin saja saya dengan Bu Afi posting, ada sayur bening, ada apa Bu Afi? Sambal, terus ada sambal tempe. Saya merasa gini, enak ya, memberikan apa ya, motivasi atau sesuatu masak seperti itu kan sederhana. Nah, ini juga sama akhirnya kita saling tukar foto, menurut kita bermakna foto itu karena keluarga kita menyenangi, menyukai sehingga kita merasa bermakna, berharga di situ, Bapak Ibu. Ini adalah contoh kebutuhan dasar kita. Jadi ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ada sebagai penghukum, ada sebagai teman, ada yang pembuat orang merasa bersalah, pemantau dan sebagai manajer. Dari 5 ini Bapak Ibu, yang menjadikan identitas gagal itu di posisi penghukum. Identitas suksesnya itu di ini teman, pemantau, manajer. Di penghukum dan pembuat orang bersalah ini akan menjadikan identitas anak menjadi gagal. Nah, sekarang contohnya apa Bu? Kemarin pada saat saya membuat demonstrasi untuk kegiatan ini, saya memerankan 2. Satu sebagai manajer dan satu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Contoh sederhana seperti ini Bapak Ibu, kita pasti sering mengalami dan melakukan. Kok melakukan seperti itu? Apa kira sakit toh karo biologis? Apa kira mesak ke karo wong tuamu? Itu ternyata tidak betul Bapak Ibu secara psikologi. Karena buat anak merasa bersalah, kemudian menjadi identitasnya itu menjadi gagal. Ada anak yang bisa kembali bangkit dengan seperti itu, tapi ada yang tidak. Berapa kali kamu sudah beritahu, apa kamu gak kasihan sama saya? Dan saya pun sering kali mesti seperti itu. Contoh, lagi kok seperti itu nih kelas tanangga para mesake tidak menghormati saya tuh. Dan itu ternyata belum betul Bapak Ibu, belum pas. Ini adalah identitas gagal dan identitas sukses. Jadi di sini itu kita belajar banyak bagaimana menjadi orang guru dan orang tua yang baik. Dengan anak pun, anak kita kandung kan seperti itu, gitu. Nando, aku layak makan dan namun ini pun rasa Bapak Ibu tuh, misalkan seperti itu. Itu ternyata membekas di sini bagi anak dan itu kurang baik bagi perkembangan psikologi untuk jangka panjang. Kemudian ini Bapak Ibu, saya lanjutkan dulu. Ini contoh-contoh kalimat yang sering kita lontarkan mungkin, terutama ini saya tulis ini karena saya sering mungkin pernah mengatakan seperti ini waktu saya masih muda, idealnya jadi guru seperti itu. Saya itu seperti orang luar kan itu berbeda karena sudah tua. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah menghukum siswa, menghukum anak. Kemudian ayolah lakukan dengan ibu atau demi ibu atau demi bapak. Ini menjadi teman. Apa yang kamu mau? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini berarti kita hanya memandang, ya. Itu lebih masih dalam kondisi baik gitu karena dia di identitasnya identitas sukses. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini memberikan alternatif atau memberikan kepercayaan pada anak untuk mencari solusi dengan pendampingan dari orang tua atau guru. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir ini juga ternyata penghukum Bapak Ibu. Jadi kalau kita bahasa saya ngerogoh diri kita ke dalam,
Itu ternyata Aku biasanya merokok. kalau Pak Jum mungkin beda gitu Pak Jum. Jadi kalau saya kemarin ya gini, terutama setelah membaca ini saya tuh merasa bersalah dengan anak-anak saya ternyata gitu. Jadi seringkali saya gitu, nang dua kilo disuruh gitu aja kok nanti sih, apa ndak sakit sih karo mama capek gini-gini. Itu ternyata juga. Dan ternyata pada saat kita menyampaikan itu lagi ke anak, nggak mempan akhirnya. Nanti kalimatnya kan akan sama. Pasti kalimatnya akan sama seperti itu. Nah, ternyata itu tidak efektif tadi, hanya untuk jangka pendek. Ini saya ke anak saya sendiri Bapak Ibu, tidak ke anak yang lain. Anak saya sendiri, oh ternyata ini seperti itu. Anak yang lain tuh murid-murid mungkin bukan dengan bapak lain loh. Ngatan Bapak Ibu ya. Jadi ini, jadi itu Bapak Ibu dah ini segitiga restitusinya yang tadi. Bagaimana kita bisa menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan mereka dan kemudian menanyakan keyakinan dari siswa tersebut. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita menstabilkan identitas, kita akan menyampaikan setiap orang pernah kok melakukan kesalahan. Rocky juga pernah dulu seperti itu, tapi saya sadar kemudian saya berubah. Itu kita stabilkan identitasnya sehingga anak tidak merasa gagal, tidak merasa rendah diri. Dia ini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Saya juga pernah dulu. Saya juga dulu pernah terlambat. Atau mungkin kalau cerita dengan anak, mah dulu misalkan pernah nggak nakal atau apa gitu. Ya dulu ya pernah, namanya anak pernah ambil jamu di tangga. Kan pernah gitu Bapak Ibu gitu. Oh baju alim. Kalau saya pernah Pak Bapak ambil jamu, ambil telo di tetangga, sempat ambil tebu terutama gitu Bapak Ibu gitu di sawah. Dan orang kata sih Pak Jo ambilnya sandal di masjid. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi terus kemudian kalau sudah kita validasi kebutuhan, adakah cara yang baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan selain dengan cara itu? Itu adalah contoh-contoh kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan kepada anak untuk menjadikan anak itu mempunyai identitas yang sukses. Kemudian kalau mereka sudah memberikan tanggapan jawaban, tentu kamu punya alasan ya melakukan itu kenapa, betul atau tidak, itu nanti kita tanyakan di sini di keyakinan. Kira-kira kalau seperti itu benar atau salah ya Gus? Nah kan gitu, salah Bu, ada sebenarnya sing piye. Nah, ini ternyata itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Jadi mau uji kesabaran gitu Pak Bu gitu. Oh iya jelas kan gitu, kadang kita di kelas kadang nanya tidak boleh seperti itu. Nah kenapa kamu seperti ini, sudah sarapan belum sarapan terus gimana? Kadang kita namanya juga manusia, jadi ini betul-betul memang menstabilkan emosi kita juga, menstabilkan diri kita juga, dan juga menstabilkan emosi melatih kesabaran. Ini Bapak Ibu, apa yang sebenarnya dilakukan untuk menstabilkan identitas? Ya, ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena telah berbuat salah untuk kembali kepada potensi dirinya yang sesungguhnya secara positif. Kalau ini tadi, guru berkata, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada yang sempurna. Saya juga pernah seperti itu kan. Ini contoh-contoh yang untuk menstabilkan identitas. Contoh misalkan Bapak Ibu, mohon maaf kalau Bapak Ibu yang dulu Pak Jo sekolah ranking 1 terus misalkan. Dari belakang. Ya misalkan Pak Eko sekolah mesti ranking 1 terus. Kemudian anaknya dapat ranking 3 atau ranking 5. Pengen atau bapak ya, bapak dia ranking 1 terus. Itu tidak boleh ternyata Bapak Ibu. Dibanding-bandingnya kalau katanya Farel seperti itu yang tidak pernah membandingkan. Ini. Kemudian kamu bisa menyelesaikan permasalahan ini, Bapak Ibu tidak tertarik gitu. Kalau Pak Andakir, aku biar nih pinter ngaji lulusan pondok loh, kok iso ngaji gue lah itu. Seperti itu juga kurang pas Bapak Ibu untuk menstabilkan identitas. Kemudian ini validasi kebutuhan. Jadi membuat murid itu mengenal kebutuhan dasarnya. Kemudian ini apa yang penting bagi kamu, kebutuhanmu apa. Kemudian yang terakhir adalah kita bersama-sama membuat keyakinan bersama bahwa itu tidak betul, saya harus melakukan seperti ini. Apa yang
nilai yang dipercaya, nilai universal apa yang telah kita sepakati, kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, apakah kamu menjadi orang seperti itu, bagaimana perasaanmu. Ini adalah kita menanyakan hal-hal yang akan menimbulkan nilai-nilai positif dalam diri anak yang bersangkutan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir di refleksi. Tadi saya hanya bercerita, sharing seperti itu Bapak Ibu, apa yang saya terima, saya dapatkan dan yang saya alami tak cocoknya karo teorinya kan gitu. Ternyata walaupun kadang tidak setuju, tapi ada betulnya juga kalau kita mau mengakui. Dan saya terutama masih jauh dari sempurna, jauh dari apa yang diharapkan ini, masih dalam belajar. Terutama untuk keluarga saya sendiri pun saya masih sangat-sangat jauh untuk ini, karena terkadang kita capek pulang lihat rumah kotor, terus kemudian enak-enak nonton TV misalkan ada gelas berserakan, leyong ini mau pura dibetulkan, pasti seperti itu yang pertama kali terucap. Dan itu ternyata terkadang sudah mengucapkan itu baru iya salah, sudah terlanjur terucapkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti kita semua bisa lebih baik lagi dalam mengendalikan grayani awake dhewe sehingga bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, baik dengan nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya, karena memang menjadi baik itu prosesnya panjang. Jadi ini Bapak Ibu, apa yang membuat paradigma saya atau hal baru apakah yang saya dapatkan dari sini, perasaan apa yang Bapak Ibu rasakan setelah kita berbagi di forum ini Bapak Ibu, kemudian peran seperti apakah Bapak Ibu tadi omong, bagaimana seharusnya kita memposisikan diri sebagai guru maupun orang tua, dan yang keempat akan menjadi seperti apakah kita setelah kita belajar bersama pada kesempatan hari ini Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu bisa nyuwun tanggapannya dari Bapak Ibu dari 4 hal ini. Monggo Bapak Ibu. Bu Afi, ini. Asli saya mana ya? Malah HP-an. Ayo. Terima kasih Bu Rohis, kesempatan yang sangat berharga sekali saya bisa mengikuti diseminasi ini, karena terus terang saya pribadi sebagai guru BK perlu adanya upgrade ilmu. Nah seperti inilah upgrade ilmu yang sebenarnya. Terima kasih Bu Agus, sama-sama belajar ya. Nah memang pada dasarnya seorang pendidik itu memanusiakan manusia. Dalam hal ini memanusiakan manusia adalah memberikan siswa kesempatan untuk dia berbicara sebelum kita yang istilahnya tadi adalah menghukum. Ketika dia menyampaikan alasan mengapa dia itu melakukan sejauh sampai saat itulah alasan dia melakukan sesuatu, dan disitulah peran seorang guru. Betul. Itu saja Bu Rohis untuk teori kebutuhan tadi. Sepertinya juga sudah saya sampaikan juga ke siswa. Alhamdulillah. Kalau teori kebutuhan itu saya lebih mengarah ke Maslow. Dari Maslow itu bahwa ada 5 macam kebutuhan. Ketika kebutuhan dasar yakni fisiologis, adanya rasa aman dari rumah, sandang pangan itu sudah tercukupi, maka akan timbul kebutuhan-kebutuhan yang lain yang sampai pada kebutuhan saling aktualisasi diri atau menguasai itu tadi. Jadi, sangat bermanfaat sekali Bu Rohis. Semoga kedepannya saya pribadi menjadi guru BK yang lebih mendengarkan apa kata siswa. Amin. Tidak hanya mendengarkan ya Bu ya, cuma kita bisa memilih-milih. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Afi, terima kasih apresiasinya, dan memang di forum ini kita belajar. Saya juga menyampaikan dan mencoba ngerayangi awake dhewe, ternyata dari guru, dari wong tua saya masih jauh dari kata sempurna seperti itu. Tapi setidaknya ada etikat dan niat baik kita untuk belajar memperbaiki diri. Ngoten nggih Bu Afi. Monggo Bapak Ibu mungkin satu lagi. Bu Vivi ini pakarnya ini. Saya deg-degan ini. Kalau pakarnya sudah ngacungkan jari saya yang deg-degan ini. Monggo Bu Vivi ya. Bu Vivi jangan membuat pertanyaan yang sulit-sulit ya. Tergantung
jajannya Bu. Tenang Bu. Monggo diberikan penguatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan Bu Rohis yang sudah dari pagi menyampaikan dan berbagi ilmu kepada kita semua. Sepertinya ini sudah nilai 100 lebih Bu. Sudah runtuh, sudah komplit sesuai modul-modulnya. Itu yang pernah saya. Jangan lupa Bu, yang banyak sekali. 300. Dan dijelaskan secara gamblang. Jadi kita yang belum tahu, mungkin teman-teman yang calon CGP atau yang baru ini dan yang tidak CGP ini mendengarkannya itu sudah paham, jelas dan bisa dimengerti. Bahkan mau menerapkan ini sudah jelas untuk dicontoh atau diterapkan mungkin dalam kelasnya masing-masing. Sudah bagus sekali Bu Rohis, sudah komplit. Saya tidak akan memberi apa-apa karena memang teman-teman pasti sudah paham yang Bu Rohis sampaikan. Saya pesan saja bagi teman-teman yang baru memulai atau calon-calon CGP ini, kita laksanakan semuanya itu dengan niat bismillah dan ikhlas. Itu kunci saya. Saya bukan bermaksud menggurui. Dari awal saya mendaftar CGP itu tidak tahu apa-apa. Itu apa, bahkan mau menjadi apa dan dapat apa itu tidak tahu sama sekali. Kalau bukan kepala sekolah saya yang memanggil saya karena mempunyai persyaratan yang dipersyaratkan sudah ada, saya mungkin tidak daftar Bu. Karena dulu saya daftarnya PP malah salah, tidak diklik, jadi malah masuknya ke CGP dan alhamdulillah yang dijanjikan 9 bulan, akhirnya saya lalui 14 bulan baru terima sertifikat GP. Tetapi dengan tanggal 6 Februari ya. Tetapi dengan ikhlas dan semangat tadi, berkumpul dengan teman-teman yang lain, berbeda karakter, berbagai macam jenjang dan lain sebagainya dengan satu tekad belajar atau mengupgrade ilmu, itu akhirnya endingnya bahagia dan kita bisa berbagi kepada teman-teman atau rekan sejawat yang lain, baik di sekolah maupun di luar sekolah, seperti itu. Jadi untuk ini Bu Rohis, saya juga dulu mengalami seperti ini, maupun 1.4 juga kita sosialisasikan di tingkat sekolah dan alhamdulillah apresiasinya juga sama seperti Bu Rohis pada pagi hari ini bisa menyampaikan dengan runtut, bagus dan jelas. Saya tidak akan menilai, hanya memberi motivasi, semangat kepada Bu Rohis dan teman-teman yang lain. Teruslah belajar, bergerak dan menggerakkan dalam hal kebaikan. Saya tambahi karena mohon maaf, kalau di CGP atau di GP itu bergerak, menggerak dan menggerakkan, hanya seperti itu. Tetapi pada kenyataan di lapangan saya menemukan sesuatu hal, maka saya sendiri yang berinisiatif menggerakkan itu saya tambahi dengan dalam hal kebaikan. Mohon maaf kalau tidak berkenan, tapi itu motivasi buat saya sendiri. Dan perlu saya sampaikan, di sini saya tidak woro-woro atau tidak siaran, tetapi saya terkadang berkumpul bersama rekan-rekan senior dan rekan-rekan sejawat saya di kantor dan di sekolah, lingkungan sekolah Sabda ini, dengan apa yang sedang saya alami saat ini. Saya mohon doa restunya, saya mengalir apa adanya, saya tidak ingin neko-neko dan lain sebagainya, tetapi inilah mungkin jawaban dari 14 bulan yang sudah saya lalui bersama teman-teman saya. Saya mendapatkan nominasi tersebut dan berkesempatan untuk mendaftar, baru mendaftar dulu. Untuk selebihnya saya pasrahkan kepada yang kuasa, bila itu baik untuk saya ya dimudahkan, bila tidak maka doa saya diurungkan dan diberikan penggantinya yang lebih baik. Itu terima kasih untuk teman-teman semua, semangat untuk mendampingi anak-anak kita mencapai tujuannya dengan selamat dan bahagia. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bibi, semangatnya. Bu Bibi ini kakak kelas saya berarti ya. Jadi saya itu adik kelasnya Bu Bibi. Saya sering gini, halo kakak kelas gitu, karena saya adalah adik kelasnya Bu Bibi. Terima kasih Bu Bibi, semangatnya, apresiasinya, Bapak Ibu semua. Ya, dari awal tadi saya sudah menyampaikan, saya hanya berbagi apa yang saya dengar, yang saya pahami, yang saya baca Bapak Ibu. Kalau ada kekurangan, kelebihan
adalah monggo Bapak Ibu bisa mengambil untuk yang positif, yang baiknya saja. Saya sependapat, setuju dengan yang disampaikan Bu Vivi, tergerak menggerakkan untuk hal-hal yang baik atau untuk kebajikan. Itu betul Bapak Ibu, karena kalau kita tidak menambahkan dengan hal-hal baik, nanti tergerak menggerakkannya dalam hal apa saja bisa gitu. Bisa. Pak Joko serba bisa. Ya, demikian Bapak Ibu, terima kasih. Dan sama mungkin seperti Bu Vivi, saya itu juga mengalir saja Bu. Saya itu mendaftar itu di limit jam terakhir di hari terakhir. Karena itu pun sebenarnya mendaftar saya ini bukan motivasi intrinsik saya. Ada memang terpaksa terus terang saya mendaftar dan saya wawancara sama simulasi. Itu saya di rumah sendirian karena saya ini kan single Bapak Ibu, beda dengan angkatannya Mbak Rina dan teman-teman ada temannya 3. Saya single, saya hanya mereka-reka, saya duduk di ruang tamu, papan tulis pinjam di Mas Yazid itu, terus maghrib Bapak Ibu jam 6:15 saya mengajar, saya media. Kalau teman-teman mungkin mempersiapkan dengan panjang lebar, saya yang terbesit, saya ingin mengulas tentang permintaan penawaran harga keseimbangan. Saya membuat kertas karton, buffalo itu loh Bu, yang warna kuning, merah, sama hijau. Saat itu saya tempel di dinding ruang tamu. Figura bunga itu saya turunkan, tak pakai untuk nyantol ke papan tulis, yang itu tak taruh di sebelahnya. Saya membuat kurva permintaan, kurva penawaran, dan kurva harga keseimbangan. Itu saja Bapak Ibu. Laptop saya taruh meja, tak kasih meja kecil, laptopnya di situ. Sudah seperti itu. Mungkin Pak Joni, kok mesake meniki wong ngoten nggih. Itu saya lakukan dan alhamdulillah saya simulasinya itu tidak lebih tidak kurang pas waktunya saya selesai mengerjakan. Ya memang saya sebelumnya latihan sendiri di rumah gitu, anak-anak saya, Mas Alvan sama Mbak Sada saya suruh untuk melihat. Terus saya manggil, ayo Alvan, ya Sada, Fahri, Amsan, ya gitu saya di dalam ruangan itu pura-pura ada murid banyak, tapi nama-nama anak, ibu, adik tak panggil, jadi saya tidak panggil nama yang lain gitu. Kemudian suami saya itu minta di belakang sampai dikikis gitu, saya ingat betul. Setelah selesai, Mas senang, alhamdulillah, karena bukan senang apa plong gitu loh, satu sudah terlewati. Wawancara juga sama Bapak Ibu, jam 6:15 habis maghrib itu saya dicecar pertanyaan itu sampai pokoknya banyak sekali, terutama yang saya kan bapak sama ibu yang bapaknya itu sampai gini. 2 asesor Bu ya? Iya. 3 ya? 2 Pak. Diingatkan yang ibunya, Pak waktunya hampir habis, tapi saya masih mau ngobrol dengan guru aku sini. Kebetulan kalau saya lihat gelarnya SPD mungkin latar belakangnya guru gitu. Saya pengen ngobrol banyak dengan guru aku sini, mengasihkan kalau ngobrol. Karena saya ngobrol mungkin ngomongnya terlalu cepat, gak ada titiknya Bu. Jadi saya cerita, ditanya apa saya tak cerita. Saya bercerita tentang apa yang sudah pernah saya lakukan, yang saya alami gitu. Jadi dari kegiatan di desa, di rumah, waktu saya pertama kali GTT bagaimana, di sekolah apa, mengajar apa, itu saya ceritakan apa adanya seperti itu. Dan beliau-beliau itu tertarik sampai diingatkan waktu, ya ternyata waktunya udah mau selesai gitu dulu. Dan saya juga tidak tahu kalau ada pengumuman, tiba-tiba saya saat itu keluar gitu entah kemana, ada WA masuk, kemudian ditelepon, sampai sama apa ada apa. Saya itu pertama kali ketemu Bu Rina di tempat parkir. Mem, selamat ya, selamat apa? Saya karena belum buka WA saat itu. Selamat diterima. Iya toh. Terus kemudian Pak Jo juga nge-share, sok tak buka. Oh iya, saya gitu. Saya terus kemudian mengabari yang di rumah. Hanya itu. Kemudian saya mengabari yang memaksa saya itu, saya kabari memang. Hanya itu Bapak Ibu, sama saya tidak punya saya harus menjadi ini enggak, karena semua itu sudah ada garis tangannya. Ya, terjalani saja. Mudah-mudahan kalau itu berkah baik untuk kita dan kita dianggap mampu oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita laksanakan dengan baik. Saya kira itu saja, sama dengan Bu Vivi. Ngoten Bapak Ibu, terima kasih sekali. 1 jam lebih ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Karena tidak melewati luar, jadi makan siangnya sudah diwakili Pak Sri tadi ya Pak Mun gitu. Ya, terus Bapak Ibu di tanggal 7 September itu
7 Februari nanti saya juga mohon waktu dan kesediaan dari Bapak Ibu karena saya ada jadwal pendampingan individu pagi Bapak Ibu. Nanti khusus Pak Jo nanti makan siang ada. Jadi ganti siang. Di kafe minta siang ya. Siang ya. Pak Jo mesaknya saya single tak Pak Jo. Jadi gini Bapak Ibu, awalnya itu kami ini kan off sampai dengan Maret. Tiba-tiba ada jadwal kami tanggal 8 Februari sudah pretest untuk modul 2. Di luar perkiraan kami, aksi nyata semua tugas diselesaikan di tanggal 11 Februari. Kami kemudian jadwal pendampingan sampai dengan bulan Juli sampai dengan apa Bu yang namanya panen raya sudah keluar. Jadi kalau saya mau nanti diajak begini Bu Afi tak sesuaikan jadwal saya dulu Bu Afi. Jadi ternyata sudah Bapak Ibu. Jadi kami ini akhirnya harus menata jadwal gitu yang awalnya mau agak santai-santai ternyata tidak bisa. Tapi Bu Afi jangan patah semangat. Bu Afi potensinya lebih dari saya wis tua wae ngelakuin kulono-kulono isih gegeri Pak Jo dan teman-teman yang di belakang masih tetap semangat terutama dukungan keluarga itu sangat penting sekali. Ya, mantan saya kira cukup. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kami ucapkan. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ganti sabar. Sumiati dong. Bukan saya. Iya. Kita beri aplaus sekali lagi untuk kita semua ya, karena masih semangat mengikuti dari pukul 8 ya, terasa 2 jam ya. Iya. Janjinya ternyata ujung-ujungnya terlalu manis ya. Baik Bapak Ibu, sebelum ini diakhiri ada hal yang ingin disampaikan lagi tidak? Sampai cukup, oke. Dari yang tadi disampaikan atau dipaparkan oleh Bu Rohis mungkin dapat kita ambil kesimpulan bahwa pendisiplinan atau kedisiplinan itu lebih akan mengena jika itu keluar dari diri orang tersebut. Jadi bukan karena diawasi, bukan karena apa, siapa, dan bagaimana, tapi karena kesadaran itu muncul dari diri sendiri. Oleh karena itu, marilah kita memotivasi diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri maupun untuk siswa kita terutama, mulai dari sekarang bagaimana kita mendisiplinkan anak tidak lagi karena ada gurunya diawasi dan sebagainya, tetapi kita lebih memunculkan kesadaran dari diri siswa itu sendiri. Baik, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali lagi atas materinya Bu Rohis untuk pembelajaran kita semua nggih. Akhirnya marilah kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sukses untuk Bu Rohis, sukses untuk kita semua, sukses untuk yang sedang menuju atau OTW menjadi CGP Angkatan 8 nggih Bu Afi. Oh nggih Pak Eko, Bu Fat, oh nggih Bu Fat, dan yang lainnya yang segera OTW. Saya noting tulus kok seperti Bu Vivi ya. Kalau itu baik untuk saya, insya Allah rezeki saya. Mungkin. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreatif rancang pembelajaran.